Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita akan melanjutkan kembali di setiap Sabtu pagi ini membacakan jelasan dari dosa-dosa besar ya, dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan dosa besar yang ke-22 ya. Sekarang kita masuk dosa besar yang ke-23, yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Barangkali kita semua pasti pernah bersumpah ya. Pernah bersumpah dengan mengucapkan demi Allah, terlepas apa yang kita sumpahi itu benar atau tidak. Tapi umumnya kita pasti pernah bersumpah. Nah, sumpah itu Bapak Ibu sekalian ada 3. Yang pertama ada sumpah lagu. Sumpah yang sebenarnya nggak perlu sumpah di sana dan tidak ada makna sumpah. Contoh misalnya orang mengatakan demi Allah kamu harus makan. Ya, di sana ada redaksi sumpah demi Allah. Tapi kalau kita lihat kamu harus makan, nggak ada faidah sumpah itu di sana. Kenapa? Karena ya yang namanya manusia pasti harus makan. Sehingga ucapan demi Allah kamu harus makan, kamu harus ini, harus pergi misalnya, tidak ada faidah sumpah di sana. Sehingga dikatakan sumpah lagun. Lagun itu artinya sia-sia dan tidak terkategori atau tidak dicatat sebagai sumpah. Kemudian ada lagi sumpah inqiyad. Nah, ini betul-betul sumpah. Ya, betul-betul sumpah. Demi Allah saya telah membayar hutang saya misalnya. Demi Allah saya tidak melakukan ini dan itu. Nah, ini betul. Kemudian yang ketiga adalah sumpah palsu. Ini akan kita bahas atau istilahnya ghumus ya, sumpah palsu. Seseorang mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak melakukannya, atau dia bersumpah tentang sesuatu sementara yang ia sumpahi tidak sesuai dengan realita. Ya. Umpamanya ada orang bersumpah misalnya demi Allah pintu Masjidil Haram itu ada 100 misalnya. Pintu Masjidil Haram ada berapa Pak yang benar? Nggak hitung Pak, sama saya juga belum tahu. Nah, misalnya dia mau bersumpah demi Allah pintu Masjidil Haram itu ada 100 umpamanya. Nah, sementara yang sebenarnya ada sekian misalnya, entah itu lebih dari 100 atau kurang dari 100. Ini masuk kategori sumpah palsu. Hadirin rahimakumullah, penekanan di poin ini adalah berhati-hati dengan sumpah palsu. Jangan sampai kemudian kita bersumpah padahal itu bohong. Ya. Kita sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sementara isinya bohong lagi, dusta. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di banyak hadis tentang besarnya dosa sumpah palsu dan bahayanya sumpah palsu. Coba kita perhatikan di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kabairu, dosa yang besar itu diantaranya adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh jiwa. Kemudian wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Di riwayat yang lain wasyahadatu zur, sumpah palsu. Kita lihat di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sumpah palsu disatukan dengan dosa-dosa besar yang lainnya.
syirik, durhaka kepada kedua orang tua dan membunuh. Kita sudah bahas nih dosa-dosa besar yang sebelumnya ini. Ya. Dikumpulkannya sumpah palsu dengan ketiga dosa yang sangat besar ini menunjukkan bahwa sumpah palsu ini dosanya enggak main-main, ya. Enggak main-main. Hati-hati. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di kita mah sumpah itu kayak hal yang ini ya, kayak hal yang remeh gitu. Dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah, kan gitu. Demi Allah saya mah enggak, demi Allah saya begitu, demi Allah. Hati-hati, itu sumpah itu, ya. Mending kalau benar. Kalau salah, kalau dusta, maka dia telah terjerumus kepada dosa besar. Oleh sebab itu para ulama ingatkan jangan mudah bersumpah. Untuk sesuatu yang benar pun jangan sumpah. Ya, sumpah itu secara umum hukumnya memang boleh. Ya, tetapi bukan untuk perkara-perkara yang remeh-temeh, bukan untuk hal-hal yang kecil. Ya, jangan dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan wallahi, ya ada seorang mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, man dzalladzi yatawalla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang bersumpah ya atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Fa inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan aku telah menghancurkan amalanmu. Ya. Ini orang ini telah melakukan suatu ucapan yang besar dosanya, yaitu pertama dia mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni si fulan. Ya. Padahal kita tahu di antara sifat Allah itu Allah Maha Pengampun dan luas rahmatnya terhadap orang-orang yang berdosa di antara hamba-hambanya. Tetapi dia menafikan sifat itu dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni si fulan. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Ya. Ini adalah kedustaan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya wa ahbattu amalak. Wa ahbattu amalak, dan aku telah menghancurkan amalanmu. Jadi karena sebabnya itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, menghapus amal-amal orang yang mengucapkan kalimat tadi. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, atau salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan Bapak Ibu sekalian. Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan 3 orang ini. Ya, dengan 3 golongan ini di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihatnya. Wala yuzakihim, mereka tidak akan didosakan, tidak akan disucikan dari dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka dosa yang besar atau dosa yang siksa yang pedih. Siapa yang ketiga ini? Pertama al-musbil, kedua al-mannan, dan yang ketiga al-munfiqu sil'atahu bihalfin kadhib. Yang pertama orang yang isbal, yang kedua orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, dan yang ketiga orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. 3 golongan ini oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak akan dilihat, Allah tidak akan berbicara dengan mereka, dan dosa-dosa mereka tidak disucikan, tidak diampuni. Kita lihat yang pertama adalah al-musbil. Al-musbil itu orang yang kainnya, Bapak, ini penting buat para bapak-bapak ya, para laki-laki.
orang yang kainnya di bawah mata kaki, yang ngagapui, yang ngagasruk, Pak. Oleh sebab itu kalau kita pakai sarung, ya jangan di bawah mata kaki, di atas mata kaki. Ya, minimal semata kaki, tapi jangan di bawah mata kaki. Nabi SAW mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar, apa yang ada di bawah mata kaki itu fa finnar, di neraka. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum wafat dalam keadaan sekarat gitu ya, atau dalam keadaan sedang repot setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ya, seorang yang mengaku pura-pura masuk Islam, ya, seorang yang pura-pura Muslim padahal dia Majusi, yang kemudian menikam Umar saat beliau sedang sholat subuh. Nah, ketika Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan sedang repot, beliau ditengok seorang pemuda. Pemuda ini pakaiannya menggangsur, menggapui ke tanah gitu. Lalu kemudian setelah menengok, pemuda ini pergi. Lalu kemudian Umar memerintahkan agar orang itu atau pemuda itu dipanggil kembali. Ya, dipanggil kembali. Lalu kemudian diberikan nasihat agar kainnya diangkat, jangan sampai di bawah mata kaki. Coba bayangkan, beliau dalam keadaan repot, beliau dalam keadaan menjelang sekaratnya, masih memperingatkan orang lain dari hal ini. Disebutkan oleh para ulama, ini menunjukkan bahwa melabuhkan kain di bawah mata kaki adalah perkara yang serius. Ya, saya nonton ada video, ya, ada video di kita ini tersebar, ada seorang yang sekarang diustadkan ngisi ceramah kesana kesini, ya, kesana kemari, gitu ya. Padahal dia tukang dangdut gitu ya. Kalau dia tukang dangdut, dia penyanyi, nggak tahu kapan belajar agamanya, lalu kemudian dia mengatakan, ya, dia mengatakan seperti ini, masa iya hanya karena gara-gara kainnya menjulur di bawah mata kaki orang masuk neraka, pakai akal saja, katanya begitu. Ya. Yang mengatakan bahwa orang yang masuk neraka gara-gara kainnya di bawah mata kaki itu bukan manusia biasa, Rasulullah. Ya. Yang mengatakan bahwa orang musbil atau orang yang isbal itu masuk neraka itu bukan siapa-siapa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara bukan atas dasar nafsunya, tetapi dia adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Ketika ia mengatakan pakai akal saja, maka seolah-olah dia mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan suatu pembicaraan yang nggak masuk akal, atau dia bukan orang yang berakal. Kalau bukan berakal berarti gila, kan? Ini adalah sebuah ucapan kekufuran. Ucapan kekufuran karena merendahkan syariat, ya, merendahkan syariat. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tidak bolehnya seorang melabuhkan kainnya di bawah mata kaki ini adalah hadis ini, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud. Al-musbil. Bagaimana kalau wanita? Ya, kalau wanita enggak, ini buat laki-laki. Justru kalau wanita itu di bawah mata kaki. Ya. Kain ini berlaku untuk sarung, untuk celana gitu ya, yang biasa dipakai. Kemudian yang kedua, al-mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Dia memberi, kemudian diungkit-ungkit. Dia mengatakan, jangan lupa kamu itu bisa seperti ini karena saya. Kamu lupa ya, dulu saya memberi. Sebutkan pemberian-pemberiannya di masa lalu. Ya, hati-hati. Al-mannan, orang-orang yang mengungkit pemberian, ya, maka pemberiannya terhapus dosa-dosanya. Ya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya.
Kemudian yang ketiga, al-munfiqu sil'atahu bihalfin kadhib. Orang yang melariskan barang dagangannya, menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Bagaimana itu caranya? Demi Allah, ini asli, barang ini asli, padahal ya KW misalnya, atau berkaitan dengan harganya, dia menjual dengan harga 100.000, lalu kemudian ada yang menawar 90.000 saja, dia mengatakan demi Allah kalau 90.000 modalnya pun nggak dapat, pakai demi Allah, padahal modalnya misalnya 75.000 atau 80.000, tapi dia mengucapkan demi Allah. Ini adalah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfiq sil'atahu bihalfin kadhib, bil halfi kadhib. Orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, kita sering dengar penjual mengatakan demi Allah jangan segitu, kalau segitu mah belum sampai modal-modalnya acan gitu. Ya. Kalau memang kenyataannya seperti itu, belum dapat modalnya juga, ya sungguhnya di hal itu tidak perlu bersumpah seandainya benar. Apalagi kalau dia bohong, sudah bohong pakai sumpah lagi. Ya. Man halafa bi ghairillahi faqad kafar wa fi lafdhin faqad asyrak. Ya. Kemudian di antara hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sumpah, ya, yang pertama nggak boleh sembarang sumpah. Yang kedua, sumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau mau sumpah karena urusannya sangat penting, silakan sumpah, tapi dengan ucapan demi Allah, nggak boleh dengan ucapan selain itu. Dengan nama Allah atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang mengucapkan sumpah selain atas nama Allah, maka dia syirik atau kufur. Kemudian orang yang telah mengucapkan sumpah, ya sudah terlampau sumpah, tapi dia dusta atau menyelisihi sumpahnya, maka dia harus membayar kifarat sumpah. Ya, dia harus membayar kifarat dari sumpahnya. Apa kifaratnya? Yang pertama, dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Ya, yang pertama itu membebaskan budak, ya. Membebaskan budak. Kalau enggak mampu, memberi makan 10 orang fakir miskin. Kalau enggak mampu, maka dia puasa selama 3 hari. Nah itu. Ya. Orang yang telah bersumpah lalu kemudian menyelisihi sumpahnya, maka dia harus membayar kifaratnya. Ini dosa yang ke-23 Bapak Ibu sekalian, yaitu sumpah palsu, ya. Kemudian dosa yang ke-24 yaitu selalu berdusta di setiap ucapannya. Selalu berdusta di setiap ucapannya. Banyak sekali berkaitan dengan hal ini dari dalil dalam Al-Quran adapun hadis yang menunjukkan tentang buruknya dusta. Di antaranya Allah mengatakan innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Qutilal kharasun, terkutuklah orang yang banyak berdusta. Ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Nah, berkaitan dengan dusta ini, bisa jadi di antara bentuk dusta itu adalah dustanya orang yang menampakkan kepada orang lain seolah-olah dirinya orang yang soleh, orang yang beriman, padahal tidak begitu kenyataannya. Demi Allah, saya ini orang muslim, saya ini orang mukmin, kedua orang tua saja muslim kok, ya. Tapi ucapannya, perbuatannya adalah kekufuran, ya. Misalnya dia
mencela syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dia mengatakan orang muslim itu adalah orang yang tidak toleran, intoleran. Atau dia mengatakan banyak syariat-syariat Islam itu yang tidak masuk akal dan tidak pantas dan tidak layak untuk dilakukan. Ucapan seperti ini menunjukkan yang bersangkutan tidak beriman meskipun dia mengatakan saya beriman. Orang yang seperti ini adalah orang munafik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang, ya, kalau ada orang menjelek-jelekan agama dan dia ngaku muslim, atau dia mengucapkan satu kalimat yang merendahkan agama, merendahkan syariat, merendahkan risalah Rasulullah SAW, atau mencela orang-orang mukmin, orang-orang muslim, meskipun dia mengucapkan bahwa dirinya adalah orang muslim juga, ucapan ini adalah dusta dan ia adalah orang munafik. Orang munafik tulen itu, nggak usah ragu dengan kemunafikannya. Ya, kita hidup di zaman banyaknya orang-orang yang model seperti ini. Bahkan ia aktif di media sosial, ya, banyak pendukungnya, banyak penggemarnya. Bahkan di antara penggemarnya orang muslim itu sendiri. Maka tidak diragukan lagi tentang kemunafikan mereka. Kemudian kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang golongan yang pertama ini, yaitu orang yang menampakkan dirinya seolah orang muslim padahal bukan. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, "Idza jaa'a al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwasanya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Ya, orang munafik itu akan bersumpah meyakinkan orang bahwa dirinya adalah orang Muslim, padahal mereka adalah orang-orang munafik. Ini bentuk kedustaan pertama. Bentuk kedustaan yang lain adalah orang yang berdusta di dalam ucapannya. Ya, misalnya dia terlibat hutang piutang, lalu kemudian dia mengatakan saya sudah membayarnya kemarin, bulan lalu, tahun sebelumnya, dan seterusnya. Padahal dia belum melakukan itu, maka dia telah berdusta. Saya melihat si fulan berada di sini dan di situ, padahal enggak. Nah, itu juga dusta. Dan ini adalah dusta yang paling banyak dilakukan oleh orang. Saya begini dan begitu, padahal tidak begitu. Saya melakukan ini dan itu, padahal dia tidak melakukannya. Ini adalah kedustaan. Dan ini adalah dosa besar. Orang yang berbicara sementara yang dibicarakannya tidak sesuai dengan kenyataan, maka ini juga adalah dusta. Hati-hati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan, ya. Apa yang kita ucapkan, baik ucapan yang benar maupun dusta. Setiap dusta yang diucapkan oleh seseorang, ada malaikat yang mencatatnya, dan kelak ucapannya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh sebab itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa menjaga lisan kita dari ucapan dusta, karena setiap ucapan dusta itu akan kembali kepada pengucapnya. Dalam artian, dosa dari ucapan dusta itu akan didapati oleh yang mengucapkannya. Yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, wa inna rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seseorang kalau dia berdusta dan terus dia berdusta terus menerus akhirnya berdusta, maka dia akan ditetapkan sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innal fujur alaikum bil kadzib, alaikum bil kadzib, hati-hati dengan bohong. Wa innal kadziba yahdi ilal
fujur, karena bohong itu menyampaikan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sementara perbuatan dosa itu mengarahkan atau menyampaikan orang ke dalam neraka. Dusta itu adalah salah satu tanda kemunafikan, karena ketika Nabi menyebutkan tentang ciri orang munafik, di antaranya Nabi mengatakan orang munafik itu adalah idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong, omongannya dusta, ya. Omongannya adalah dusta. Hadirin rahimakumullah, demikian dua dosa yang disebutkan di pagi hari ini, yaitu dosa yang ke-23 sumpah palsu, dan yang keempat dosa dusta, ya, ucapan bohong. Kalau ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan sesuatu, enggak? Kalau ini maafnya cuma potong tuh gimana? Sumpah pocong. Di dalam Islam istilahnya itu mubahalah, Pak ya. Mubahalah istilahnya, yaitu seseorang meminta, atau misalnya ada dua pihak yang bersengketa, ya. Ada dua pihak yang bersengketa dan sama-sama mengklaim bahwa mereka yang benar. Lalu kemudian salah satu pihak mengatakan, "Oke, kalau begitu kita bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita datangkan keluarga kita, anak kita, istri kita masing-masing, lalu kemudian masing-masing bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang yang berdusta." Ya, laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada orang yang berdusta dan kepada anak dan istrinya, gitu. Itu namanya mubahalah. Ya, kalau di kita sumpah pocong itu orang dipocongi gitu, pakai kain kafan. Lalu kemudian dikatakan bahwa kalau salah satu dari dua orang ini yang berdusta, maka dia yang mati. Nah, itu yang mati. Caranya saja yang berbeda, ya, dengan yang disebutkan oleh syariat. Tapi intinya kalau dalam syariat itu mubahalah, ya. Mubahalah. Gitu, Pak. Allah a'lam. Oh, silakan, Bu. Ringkasannya maksudnya Ibu. Oh iya, insya Allah nanti lewat Pak Arif, Bu, ya. Ya, insya Allah. Ya. Iya, Bu. Ya, jadi salah satu cara kita untuk bisa menjauhi diri dari dosa besar itu, ya harus mengetahui dosa besar itu apa saja. Itu satu. Kedua, orang mengatakan, itu saya juga sudah tahu itu dosa-dosa. Dengan pembahasan ini, sekurang-kurangnya kita teringatkan kembali tentang dosa-dosa itu dan semakin kuat azam kita untuk menjauhinya. Ya, karena manusia itu tempatnya lupa, ya, tempatnya lupa dan salah. Kadang-kadang kita lupa, ini tuh dosa besar yang nggak boleh dilakukan. Tapi karena lupa misalnya, lalu kemudian kita melakukannya. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan diingatkan seminggu sekali di majelis ini tentang dosa-dosa besar, kita terus teringat. Kemudian kita berazam untuk meninggalkannya, ya. Kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar ini, ya. Dari dosa besar ini. Oh ya, di minggu kemarin kita membahas tentang dosa besar, yaitu mencuri. Lalu kemudian saya sampaikan bahwa had untuk mencuri, atau hukuman bagi pencuri itu potong tangan, ya. Tidak semua pencurian itu dipotong tangan, ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, pencuri yang dipotong tangannya kalau pencuriannya sudah sampai nisabnya. Jadi ada nisab pencurian. Segimana itu? Kalau pencuriannya sudah sampai 1/4 dinar.
1/4 dinar dan lebih, ya. Minimal 1/4 dinar. Kalau misalnya harga dinar, kalau dirupiahkan, kalau harga dinar itu 4 juta umpamanya, berarti 1 juta ke atas. Oleh sebab itu pencurian di bawah 1 juta enggak boleh sampai ke dipotong tangan. Mencuri ayam, ketangkap, ayo kita potong tangannya, enggak boleh itu. Ya, enggak boleh. Mencuri sendal, misalnya harga sendalnya cuma 10.000, tapi dibawa untuk dipotong tangannya, enggak boleh. Ya, yang dipotong tangannya itu kalau nilainya 1/4 dinar atau lebih. Kemudian kalau pencuriannya bukan untuk makan. Jadi pencurian karena untuk makan, karena lapar, itu enggak sampai kepada had potong tangan, qat'ul yad istilahnya. Kenapa kamu mencuri? Anak saya, istri saya kelaparan, maka saya mencuri ini. Nggak boleh sampai kemudian dipotong tangan. Kemudian tidak semua pencurian juga, meskipun kalau dirupiahkan itu misalnya 1/4 dinar bahkan lebih, yaitu pada perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Misalnya khomer, ada orang nyuri khomer 1 truk, ya kan? 1 truk itu berapa nilainya? Pasti lebih dari 1 juta, Pak, ya. Nah, itu tidak ada potong tangan karena itu barang haram. Ya, bahkan ulama mengatakan jual beli barang haram itu enggak sah. Ya, jual belinya saja enggak sah. Atau misalnya mencuri, sebagian ulama menyebutkan mencuri alat musik, Pak. Karena sebagian ulama mengharamkan musik, sehingga jual beli alat musik itu enggak sah, jual belinya saja enggak sah gitu. Maka pencuriannya pun tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Jadi tidak semua pencurian itu menyampaikan kepada had qat'ul yad, had potong tangan. Yang dipotong tangan itu kalau nisabnya 1/4 dinar atau lebih, kemudian dia mencuri bukan untuk makannya, bukan untuk satu hal yang darurat seperti itu. Demikian. Oh ya. Sebagian ini ya kalau sholat misalnya dilipat aja itu airnya itu. Tapi kalau biasa-biasa ya tidak beribadah itu dia di bawah saja, ya. Jadi ya. Jadi mengangkat kainnya hanya ketika sholat saja, gitu, Pak, ya. Di luar sholat dia tidak memperhatikan kainnya. Ya, larangan musbil itu umum di dalam dan di luar sholat. Allah alam, ya tidak ada satupun yang saya sependek pengetahuan saya yang menyebutkan secara khusus bahwa itu di dalam sholat. Karena konteks hadis-hadis berkaitan dengan musbil itu di luar sholat. Oleh sebab itu keharusan menjaga kain jangan sampai di bawah mata kaki itu di dalam dan di luar sholat, ya, di dalam dan di luar sholat. Di dalam hadis yang lain disebutkan la yanzurullah man jara thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat seseorang yang menjulurkan kainnya karena kesombongan. Ya, jadi ada takyid kesombongan. Artinya kalau tidak sombong berarti tidak dosa dong kalau begitu. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis berkaitan dengan ini tidak semuanya disebutkan atau dikaitkan dengan kesombongan. Bahkan ketika ada seorang wanita muslimah bertanya kepada Nabi SAW tentang pakaian, ya, lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang bagaimana pakaian seorang muslim dan muslimah, Nabi SAW sama sekali tidak menyebutkan tentang masalah kesombongan. Nabi menyebutkan bahwa laki-laki ini begini dan perempuan itu begitu. Ya, meskipun memang kenyataannya sebagian ulama berpendapat bahwa kalau tidak disertai dengan kesombongan tidak mengapa. Tetapi pendapat yang rajih, Allah alam, pendapat yang argumentatif yang terpilih,
yaitu bahwasannya melabuhkan kain atau musbil baik dengan sombong ataupun tidak sombong adalah sesuatu yang harus dijauhi ya. Jadi yang aman adalah senantiasa menjaga kain di atas mata kaki. Allahu a'lam. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.